Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan cerita yang terjadi pada chapter sebelumnya. Cerita pada chapter kali ini akan diawali dengan memperlihatkan keadaan di dunia bawah pulau Elbaf, tempat di mana kelompok dari Luffy, Hajirudin, dan juga Pangeran Loki berada. Yap, setelah sebelumnya Luffy dan Zoro berhasil membebaskan Pangeran Loki, di momen ini kita bisa melihat ekspresi dari bajak laut raksasa yang mulai panik ketika melihat Pangeran Loki mengambil senjata palu miliknya. Nah, ketika Pangeran Loki mengeluarkan teknik Ragnar, di saat yang bersamaan kita bisa melihat trio monster bajak laut topi jerami yang bersiap untuk menghentikan serangan dari Pangeran Loki. Namun di sisi lain, rupanya serangan Pangeran Loki tersebut digunakan untuk menghancurkan borgol yang masih mengikat kakinya. Yap, di momen ini kita bisa melihat ledakan haki yang cukup besar, yang mana hal ini membuat Luffy dan yang lainnya hampir terhempas. Setelah berhasil melepaskan borgol yang ada di kakinya, kali ini rupanya Pangeran Loki benar-benar menyerang kelompok dari Luffy dan juga bajak laut Hajirudin. Ya, lagi-lagi kita bisa melihat Pangeran Loki yang menggunakan teknik Ragnar untuk menyerang Luffy. Luffy yang menyadari hal itu pun kemudian berhasil menghindar. Di momen ini, Zoro yang merasa bahwa ucapan Hajirudin yang mengatakan bahwa Pangeran Loki adalah sosok yang licik dan tidak ragu untuk membunuh seseorang yang baru saja dia panggil teman, mulai kesal dengan Loki. Bahkan di momen ini juga, Zoro yang sebelumnya ingin berniat untuk mengetes kekuatan dari Pangeran Loki pun kemudian mengatakan kepada Luffy, "Hei, Luffy, apa aku boleh menguji kekuatannya?" Luffy pun kemudian menjawab, "Terserah kau saja. Tapi jangan terlalu serius, dia itu sedang terluka." Dengan wajah kesalnya, Zoro lalu mengatakan, "Dasar bodoh, dia itu ancaman bagi para raksasa Elbaf." Setelah itu dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita bisa melihat Zoro dan Pangeran Loki yang saling berhadapan, di mana sambil mengeluarkan ketiga pedangnya, Zoro lalu mengatakan, "Hei, raksasa, lawan aku jika kau ingin pergi dari tempat ini." Loki yang mendengar tantangan dari Zoro pun kemudian mengatakan, "Manusia kerdil bodoh, kau tadi yang menendang lukaku bukan? Apa kau ingin merasakan apa yang kurasakan saat kau menendang lukaku? Baiklah, bersiaplah untuk ini." Dan tanpa basa-basi lagi, Pangeran Loki pun langsung mengeluarkan kekuatan Hosoku Haki yang sangat dahsyat. Bahkan saking dahsyatnya kekuatan Hosoku Haki yang dimiliki oleh Pangeran Loki, kita bisa melihat beberapa hewan buas yang ada di dunia bawah pulau Elbaf pun langsung pingsan seketika, padahal jaraknya lumayan jauh dari Pangeran Loki. Sementara itu, Zoro yang menyadari kekuatan Hosoku Haki yang dimiliki oleh Pangeran Loki pun sangat terkejut dan langsung bersiap untuk menahan serangan dari Pangeran Loki. Dan tepat di momen ini, kita bisa melihat sebuah kolase yang memperlihatkan Luffy, Sanji, dan kelompok bajak laut Hajirudin yang terlihat cemas apakah Zoro mampu menahan serangan dari Pangeran Loki. Nah, saat mengayunkan senjata palu miliknya untuk menyerang Zoro, cerita lalu beralih dan membawa kita ke desa Matahari, tempat di mana pesta sedang berlangsung. Yap, di momen ini kita bisa melihat kelompok bajak laut Giant Warrior yang dipimpin oleh Dory dan Brogy yang sangat terkejut ketika merasakan aura Hosoku Haki yang terpancar dari dunia bawah. Bahkan kita juga bisa melihat kelompok bajak laut topi jerami yang masih berada di pesta dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan di momen ini juga kita pun diperlihatkan Dory dan Brogy yang kemudian menghampiri kelompok bajak laut topi jerami yang sedang bersama Jarul. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku, memang di chapter sebelumnya, Nami yang telah kembali ke pesta sedang diperlihatkan bersama Jarul, Usopp, dan Jinbe. Nah, di momen ini, Dory mengatakan kepada Jarul, sepertinya Pangeran Loki berhasil membebaskan diri. Jarul yang terkejut pun kemudian bertanya, bagaimana bisa hal itu terjadi? Usopp yang sebelumnya mabuk pun tiba-tiba mulai sadar dan terlihat panik ketika mengetahui Pangeran Loki bebas.
Sementara itu, Brogy mengatakan kepada Jarul jika dirinya tidak mengetahui pasti apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi menurut Hajrudin, sebelum dia meninggalkan pesta, dia ingin menyusul kelompok bajak laut topi jerami yang saat ini sedang berada di dunia bawah. Selain itu, menurut Brogy, Rod sebelumnya telah menemani Luffy untuk pergi ke kastil Aurus dan mencari kunci yang digunakan untuk membebaskan Pangeran Loki. Mendengar hal itu, Nami pun kemudian menepuk kepalanya sambil mengatakan di dalam hatinya, "Dasar bodoh, dia selalu saja mencari masalah." Di sisi lain, kita juga bisa melihat tingkah kocak Usopp sambil memperlihatkan wajah kesalnya dan mengatakan, "Luffy sialan, dia selalu saja merusak kesenangan orang." Setelah itu cerita lalu beralih dan memperlihatkan keadaan di sekitar sekolahan Warus. Yap, di chapter ini akhirnya kita bisa melihat kembali para kesatria suci yang bersiap untuk melancarkan misinya. Nah, menariknya sebelum mereka menangkap anak-anak raksasa, Samrock kemudian menjelaskan kepada Gunko, Summer, dan Gillingham bahwa dia akan membuat permainan. Ya, rupanya Samrock akan melakukan permainan berburu, sebuah permainan yang dulu pernah dilakukan oleh para Tenryubito di Pulau God Valley 38 tahun yang lalu. Di momen ini, Samrock lalu mengatakan, pada intinya siapa saja yang bisa menghabisi anak-anak dengan jumlah yang banyak, maka dialah pemenangnya. Namun Samrock menegaskan, mereka tidak boleh menggunakan kekuatan buah iblis yang mereka miliki, hanya boleh menggunakan sebuah pistol saja. Mendengar hal tersebut, Summer pun kemudian bertanya, bagaimana jika ada raksasa yang mengganggu permainan mereka? Samrock lalu mengatakan dengan sangat lantang bahwa mereka boleh langsung menghabisi dengan kekuatan buah iblis yang mereka miliki. Yap, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Artinya sudah dapat dipastikan jika Summer dan Gillingham adalah pengguna kekuatan buah iblis. Ya, meskipun di chapter ini belum diketahui pasti kekuatan buah iblis apa yang mereka miliki, tetapi yang jelas tidak menutup kemungkinan jika semua anggota kesatria suci adalah pengguna kekuatan buah iblis. Setelah itu di akhir chapter, scene pun kemudian berganti dan membawa kita kembali ke dunia bawah Pulau Elbaf. Yap, dalam sebuah halaman ganda terakhir yang sangat epik, kita bisa melihat Pangeran Loki yang mengayunkan palu miliknya untuk menyerang Zoro. Sementara itu, Zoro pun berusaha menahan serangan dari Pangeran Loki tersebut, di mana tepat di momen ini, kita bisa melihat sebuah ledakan Hosoku Haki yang dahsyat akibat benturan tersebut. Bahkan yang lebih gilanya lagi, awan yang ada di atas Pulau Elbaf pun sampai terbelah menjadi dua. Sama persis ketika adu benturan Hosoku Haki yang pernah dilakukan oleh Seng dan Shirohige dulu. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan palu dari Pangeran Loki yang mengeluarkan petir yang sangat dahsyat, di mana hal ini pun langsung membuat Zoro terkejut dan terkena sambaran petir tersebut. Alhasil, Zoro pun terpental cukup jauh akibat serangan dari Pangeran Loki tersebut. Di momen ini, Luffy yang melihat Zoro terpental pun kemudian berteriak, "Zoro!" Sementara Sanji mengatakan, "Dasar bodoh." Melihat Zoro yang sudah terpental sambil membawa palu miliknya, Pangeran Loki pun lalu menatap ke arah kelompok bajak laut Hajrudin dan sambil memperlihatkan senyum jahatnya, Pangeran Loki lalu mengatakan, "Sekarang giliranmu Hajrudin." Nah, itu tadi merupakan analisa apa yang akan terjadi pada manga One Piece chapter 1142. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.